Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 November 2024. Dengan bahan bacaan dari Alkitab, Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Dengan tema mingguan, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Namun sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, atas tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga di saat ini lewat program channel YouTube multimedia Marturia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai, kami ada dalam tuntunan kasih Tuhan, sehingga kami dapat melayani Tuhan lewat program ini. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman. Biar kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini, memakai tim multimedia yang ada. Biar kiranya kami menjadi alat berkat dimanapun Tuhan utus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Dengan tema Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hamba-Mu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anak-Mu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbar itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar
sehingga ia melihat sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Tema mingguan, bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Alasan pemilihan tema, kendati keluarga bukan hanya sekedar kumpulan individu yang tinggal satu atap dan merupakan tempat di mana nilai kasih sayang diberlakukan. Kesatuan, harmoni, kerukunan, dan solidaritas dalam keluarga mendukung perkembangan setiap anggota keluarga. Namun, di era sekarang sering terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Ironis dan mirisnya, tindakan tersebut ada yang dilakukan oleh orang terdekat, termasuk dalam keluarga. Keluarga atau orang terdekat yang harusnya menjadi tempat mendapatkan bimbingan dan kehangatan cinta kasih, malah menjadi sebuah ancaman bagi pertumbuhan anak. GEMIM sebagai gereja ramah anak terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk itulah dalam perenungan di sepanjang minggu berjalan ini akan dituntun oleh tema bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, berdasarkan Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Pembahasan teks Alkitab, Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21 merupakan sebuah cerita tentang pemenuhan janji Tuhan Allah yang membawa sukacita kepada kehidupan Abraham dan Sarah. Kebahagiaan dalam keluarga Abraham nampak jelas ketika mereka melihat pertumbuhan Ishak ketika ia disapi. Disapi atau gamal dalam Septuaginta adalah kata kerja apogalakiso, berhenti menyusui. Penyapian juga berarti bahwa anak meninggalkan daerah sekitar ibunya dan dibebaskan untuk bermain dengan anak-anak lain. Yang terbukti dalam bagian bacaan ini, Ishak bermain bersama Ismail. Dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21 ada dua pokok besar yang akan dibahas, yaitu pertama, pengusiran Hagar dan Ismail. Kedua, pengalaman Hagar dan Ismail di padang gurun Beersheba. Pertama, pengusiran Hagar dan Ismail. Pengusiran Hagar dan Ismail disebabkan perasaan tidak senang Sarah melihat tindakan Ismail yang menertawakan atau mengolok-olok Ishak. Kata sedang bermain dalam Ibrani metzakek bisa diartikan sebagai playing atau bermain, laughing tertawa, mocking mengejek, dan mengolok-olok. Yang terjadi antara Ismail dan Ishak bukan hanya sekedar tertawa, bermain dan mengejek, namun mengolok-olok. Kata tersebut dapat diterjemahkan menjadi mengolok-olok, mempermainkan, menjadikan bulan-bulanan. Di kemudian hari, Paulus memberikan komentar atas ayat ini dengan menulis anak laki-laki atau Ismail dari hamba perempuan Hagar itu lahir menurut daging dan anak laki-laki Ishak
dari perempuan merdeka atau Sarah melalui janji dari Allah. Dan ditambahkan bahwa pada waktu itu dia atau Ismail yang lahir menurut daging menganiaya dia atau menganiaya Ishak yang lahir menurut roh. Demikian juga sekarang. Dalam Galatia 4 ayat 23 dan ayat 29 sampai 30, pengusiran Hagar dan Ismail bukan tanpa alasan, tapi karena perilaku dari Ismail yang membuat geram dan membangunkan amarah Sarah. Sarah yang geram menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail, menunjukkan kekhawatirannya mengenai hak sulungan atau ahli waris, bahwa janji Tuhan Allah kepada Abraham melalui Ishak dan bukan Ismail. Keputusan untuk mengusir Hagar dan Ismail membuat hati Abraham tidak senang. Dalam Alkitab terjemahan ERV, "This upset Abraham very much." Hal ini sangat mengganggu Abraham. Dalam Alkitab edisi terjemahan ESV, "Very displeasing to Abraham." Sangat tidak menyenangkan Abraham. Tetapi Tuhan Allah menyuruh Abraham menaati kata-kata Sarah. Ayat 12b, Tuhan Allah mengingatkan Abraham bahwa Ishaklah anak perjanjian. Akan tetapi di tengah-tengah kekesalan dan kesedihan Abraham, Tuhan Allah menghibur Abraham dengan mengatakan bahwa Ismail juga akan dibuat menjadi satu bangsa besar karena ia pun keturunan Abraham. Ayat 14 diceritakan bagaimana Abraham mempersiapkan bekal roti dan sekirbat air, lalu menyuruh perempuan itu pergi mengembara ke padang gurun Beersheba. Pada gurun Beersheba berada di perbatasan Mesir, terletak sekitar 50 mil di selatan Yerusalem dan 27 mil di selatan Hebron. Kedua, Hagar dan Ismail di gurun Beersheba. Pengembaraan Hagar dan Ismail di padang gurun Beersheba bukanlah perkara mudah. Mereka mengalami krisis ketika persediaan air habis dan mengalami kesusahan. Pada saat itu mereka hanya menangis, tetapi mereka tidak berdoa. Dalam ayat 16 menunjukkan Hagar yang hanya menangis dalam keputusasaan. Dan ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan Allah mendengar suara anak itu. Tuhan Allah dengan penuh kasih memberikan pengharapan dan kepastian bagi mereka berdua yang mengalami keputusasaan. Dalam keputusasaan, Hagar membuang dan menjauh dari Ismail karena tidak tahan melihat anak itu mati. Namun Tuhan Allah menjumpai Hagar dan memberikan jaminan kelepasan dari persoalan serta kepastian masa depan yang cerah bagi kehidupan Ismail. Tuhan Allah akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar. Perintah untuk mengangkat dan membimbing anak itu adalah sebuah perintah yang menuju pengharapan, di mana Tuhan Allah menjamin kehidupan mereka dan menjadikan Ismail bangsa yang besar. Sebelumnya dalam Kejadian pasal 17, walaupun perjanjian diikat Tuhan Allah dengan Ishak, namun tentang Ismail Tuhan Allah berfirman, "Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar."
Tuhan Allah mendengar dan mau memelihara hidup Hagar dan Ismail, sehingga ia membuka mata Hagar dan melihat sumur. Ayat 19 ini bukan mujizat penciptaan sumur baru. Sumur itu sudah lama ada di situ. Tetapi tanpa pencelikan mata dari Tuhan Allah, Hagar tidak melihatnya. Ini betul-betul menunjukkan betapa tergantungnya manusia kepada Tuhan Allah dalam segala hal. Kisah ini menceritakan tentang rencana dan kehendak Tuhan Allah memimpin keluarga Abraham dan Sarah, berkarya di kehidupan Ishak dan keturunannya. Tuhan juga menolong dan menyertai Hagar dan Ismail di padang gurun dan memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar di tanah Arab. Makna dan implikasi firman. Pertama, Tuhan Allah tetap berkarya dalam kehidupan orang percaya. Bukan karena orang itu hebat dan sempurna, tetapi karena tetap mau percaya dan hidup di dalam kehendak-Nya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang begitu besarnya kasih karunia dan kesetiaan Tuhan Allah kepada semua anak. Serta betapapun tidak layaknya kita di hadapan Tuhan Allah, Ia tetap setia pada janjinya. Dan Ia akan terus memberikan anugerah yang baru setiap hari bagi kita. Kedua, Tuhan Allah selalu menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Ketika tiba waktunya, maka akan membawa sukacita dan kebahagiaan. Orang beriman tentunya meyakini bahwa apapun yang dialaminya, ada Tuhan Allah yang sedang terlibat untuk rencana baik di masa depan. Ketiga, kita terkadang menjadi seperti Sarah dan Hagar. Bukannya saling menolong, tetapi saling menindas. Sebab dendam yang akan mendarah daging oleh kecemburuan dan merasa tersaingi akan kehadiran orang lain. Keempat, Tuhan Allah selalu membawa pengharapan bagi masa depan keluarga kita, termasuk anak-anak, maka setialah kepadanya, ikuti perintahnya, dan bertanggung jawablah atas kehidupan yang Tuhan Allah berikan. Menaruh perhatian dengan tidak melalaikan tanggung jawab terhadap anak adalah bagian dari iman yang harus dipertanggungjawabkan karena anak adalah anugerah Tuhan Allah. Kelima, belajar dari Abraham yang bertanggung jawab atas hidup keluarganya dengan mendengar dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Keenam, bimbinglah anak-anak kita dengan bijak dan takut akan Tuhan, sehingga tidak mudah mengejek, mengolok-olok orang lain, atau terlibat bullying atau perundungan. Ketujuh, gereja harus terus menyatakan kepedulian dan perhatian terhadap anak-anak dengan tidak menelantarkan dan melakukan pembiaran, baik dalam kebutuhan tumbuh kembang secara jasmani maupun kebutuhan rohani dengan menjadi gereja yang ramah anak. Demikian kita telah membaca Alkitab dan merenungkan lewat penjabaran trilogi pembangunan jemaat di saat ini, dan saatnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkaulah sumber kehidupan dan berkat bagi kami semua. Di saat ini kami meyakini Engkau memakai hamba-Mu ini bersama dengan tim multimedia yang melaksanakan program di channel YouTube multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Pirian Permai. Biar kiranya kami selalu diberkati
untuk menjadi alat kesaksian lewat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya ya Tuhan, lewat program dilaksanakan lewat channel YouTube ini, banyak jiwa yang akan dimenangkan. Dan kiranya ya Tuhan, kesemuanya itu demi kemuliaan akan nama-Mu. Inilah ya Tuhan kami sebagai hamba-hamba-Mu, selalu memohon kepadamu, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa seru sembahyang ucapan syukur, sekaligus kami bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.